Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat napas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi setiap kami semua. Sebelum kami memulai hari kami, Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah kami sepanjang hari. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami semua. Amin. Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 yang saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini, hamba yang baik dan setia. Demikian firman Tuhan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa di sini Tuhan memberikan satu perumpamaan dan di mana dikatakan di sini hamba yang baik dan setia. Ternyata kebaikan tidak cukup dimiliki oleh seorang hamba, tetapi juga setia. Hamba yang baik adalah seorang hamba yang membuat dirinya bisa diterima dengan baik oleh tuannya. Artinya bahwa seorang hamba akan membentuk dirinya untuk diterima dengan baik oleh tuannya, sehingga dia bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu seorang hamba yang baik. Nah, artinya seorang hamba yang baik bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkata bahwa hamba yang baik dan setia. Baik tidak cukup, karena kebaikan ada batasnya, Bapak Ibu kekasih. Kalau kita hanya berbuat baik, menjadi hamba yang baik, itu ada batas, mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Itu sebabnya Tuhan menambahkan bahwa seorang hamba yang baik juga harus setia. Karena kesetiaan tidak ada batas sampai akhir daripada hidup kita. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia dikatakan setia adalah sikap seseorang yang memiliki pendirian yang teguh dalam segala situasi, baik atau tidak baik keadaan. Artinya seorang hamba yang baik dan setia, dia unconditional untuk tetap menyenangkan hati tuannya sampai dia berakhir dalam tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Hamba yang setia akan menjalankan tugas dan tanggung jawab. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, bahwa ada beberapa hamba, ada hamba yang baik yang tidak menjalankan tanggung jawab, tetapi ada hamba yang tidak baik, maksud saya yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, tetapi ada hamba yang baik yang menjalankan tanggung jawab sesuai porsi, sesuai kemampuan yang Tuhan percayakan bagi seorang hamba yang dipercayakan oleh tuannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan satu penghargaan bagi setiap hamba yang baik dan setia. Seorang tuan yang memiliki hamba akan melakukan penilaian bagi semua yang ada di bawah kekuasaannya. Atau seorang leader, dia akan mengadakan penilaian bagi semua tim yang ada di bawahnya. Demikian juga seorang tuan, bahwa dia akan memberikan penilaian apakah hamba ini baik dan setia. Itu akan dinilai oleh sang tuan, bahwa di akhir perjalanan kita, apakah kita sebelum Tuhan datang bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Saudaraku, hari ini begitu banyak orang muda untuk berubah setia. Pada awalnya dia baik, melayani tuannya, menyenangkan hati tuannya,
dan melakukan, menjalankan tanggung jawab apa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ketika situasi tidak baik, maka sang hamba ini bisa berubah setia. Yang tadinya setia dan baik, tapi sampai batas waktu tertentu oleh karena kondisi dia berubah setia. Nah, Tuhan tidak menghargai hamba yang seperti itu. Tetapi Tuhan hanya menghargai hamba yang baik dan setia. Saudaraku, siapa yang Tuhan hargai? Siapa yang Tuhan beri apresiasi? Adalah seorang hamba. Pertama, seorang hamba yang dapat dipercaya untuk menjalankan semua apa yang Tuhan anugerahkan, talenta, tanggung jawab dalam setiap pelayanan. Hari-hari ini oleh karena berbagai hal dan berbagai situasi, begitu mudah kita untuk berubah setia kepada Tuhan. Ketika situasi yang begitu tidak pasti ada di depan kita, kita diperhadapkan apakah kita menjadi hamba yang melayani Tuhan yang sesungguhnya, atau melayani dunia yang sementara ada di depan kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan sedang mencari hamba yang setia. Di depan kita boleh tidak pasti. Dunia yang sedang kita jalani hari ini boleh tidak pasti. Apakah kita berubah setia oleh karena dunia yang tidak pasti? Tidak. Karena kita bukan melayani dunia. Bukan melayani sesama. Oleh karena itu kalau seorang hamba akhirnya tidak setia kepada tuannya oleh karena tersinggung dengan lingkungannya, oleh karena terjadi pergesekan dengan kiri dan kanan, oleh karena tidak merasa simpati dengan si A, si B, dan si C dan lain sebagainya, sehingga dia tidak sungguh-sungguh melayani sang Tuhan yang memberikan tanggung jawab ini, maka kita sesungguhnya sedang melayani manusia dan melayani dunia. Tetapi Tuhan katakan bahwa seorang hamba yang baik dan setia, dia akan menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi tidak baik ataupun baik apalagi. Oleh karena itu, seorang tuan ketika tiba pada waktunya, maka dia akan meminta pertanggungan jawab kepada setiap hamba. Ini yang sering membuat kita gusar setiap hari dalam hidup kita. Tuhan, apakah hari ini seandainya Tuhan datang menjemput saya, apa yang bisa saya pertanggungjawabkan dalam hidup saya? Apa yang bisa saya bawa kepada Tuhan? Apakah aku setia melakukan tugas sebagai seorang hamba, atau saya hanya seorang hamba yang tidak baik? Nah, suatu saat kita akan diberikan satu penilaian dan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan menilai setiap kita semua pada saat Tuhan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang tuan yang baik, dia akan memberikan penghargaan kepada hamba yang baik. Pertama, ketika Tuhan berkata di dalam ayatnya yang 21 tadi, dikatakan bahwa kalau engkau bisa dipercaya hambaku yang baik dan setia, kalau engkau setia, maka aku akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi kepada. Jadi ketika kita setia dan baik melakukan tanggung jawab kita, talenta kita, tugas kita sebagai hamba, Tuhan katakan, aku akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada. Dan penghargaan yang kedua, setelah Tuhan katakan akan memberikan hal yang lebih besar dalam kita lagi, hal yang kedua Tuhan katakan, turutlah masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Janji ini begitu indah. Tuhan katakan, Tuhan sedang mempersiapkan rumah bagi setiap kita hari. Mungkin kita sesaat berduka dalam hidup hari ini, tetapi Tuhan katakan, jangan khawatir. Aku sedang menyediakan segala yang terindah dalam kekekalan. Yang penting anakku, setialah, dan aku menghargai kesetiaanmu. Aku mengapresiasi apa yang sudah engkau lakukan dalam kesetiaan.
Oleh karena itu masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi ada dua penghargaan dari Tuhan yang memberikan tugas itu kepada hamba yang baik dan setia. Pertama, akan dipercayakan hal-hal yang perkara yang lebih besar. Kedua, Tuhan katakan, welcome home anakku. Turutlah bersama-sama di dalam kebahagiaanku. Oleh karena itu, saudaraku, kesetiaan ini dalam pelayanan sebagai hamba, kita harus perlu pertahankan. Karena suatu saat, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Apakah kita sudah menjalankan tugas itu dengan baik atau hanya setengah jalan. Begitu sia-sia hidup kita ketika pelayanan yang sudah Tuhan percayakan, tanggung jawab yang sudah percayakan kepada kita, kita tidak jalankan dengan baik. Saudaraku, hari ini, waktu yang singkat hari-hari ini, mari kita terus berjuang dengan pertolongan daripada Roh-Nya yang kudus untuk terus semangat, untuk terus berlomba-lomba menjadi hamba yang setia dan baik. Saudaraku, sampai batas kapan kita akan setia? Wahyu 2 ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inilah satu janji dari Tuhan yang membuat kita tetap kuat hari ini, yang membuat kita tetap semangat hari ini, berusaha untuk menjadi hamba yang baik dan setia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Kau boleh menegur kami, bahwa Engkau menuntut kepada setiap kami semua menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Ketika kami sampai pada akhir hidup kami tetap setia melayani, menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau menjanjikan, Engkau memberikan penghargaan, mempercayakan perkara yang lebih besar dalam hidup kami ini, dan Engkau mengundang kami turut bersama-sama dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, demikian pada pagi hari ini. Jika di antara kami yang hadir dalam Zoom pada pagi hari ini, ada hal-hal yang kami alami dalam hidup kami, ada sakit penyakit yang kami alami, ada banyak perkara-perkara yang tidak mungkin terselami oleh pikiran kami semua. Tuhan, tolong setiap kami semua. Berikan kami hikmat untuk keluar dari setiap masalah yang sedang kami hadapi. Dan ajar kami, tuntun kami langkah demi langkah dalam setiap hidup kami. Bapak, demikian juga jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan, Engkau yang memulihkan setiap kami yang mengalami sakit penyakit. Bapak, demikian juga jika ada di antara saudara-saudara kami, anak-anak kami yang belum memiliki pasangan hidup, Tuhan kiranya mempertemukan setiap anak-anak kami, setiap saudara-saudara kami yang belum memiliki pasangan hidup, supaya Engkau pertemukan dengan pasangan yang daripada Engkau. Bapak, akhirnya sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan dan dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di bawah tercantum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.